Oke, terima kasih atas waktunya. Ini berapa menit mau Mbak? Yang tadi muter atau Eh, Mbak Fatimah? Gimana gimana Mas? Ini Ya mau ya. berapa menit Mbak Fatimah? Eh, Sekilas boleh Mas. Secukupnya. Monggo monggo Oh, Mas Is bisanya berapa waktunya? oke. Ini saya tak share screen aja. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa trik dan trip tentang penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Oke, perkenalkan saya Iswanto dari Teknik Elektro UMY. Di sini saya juga sebagai editor in chief di jurnal Robotic and Control dan ada beberapa artikel yang sudah saya tembus di jurnal Q1 dan Q2 di beberapa jurnal yang bereputasi di Scopus. Sebenarnya untuk menulis artikel ilmiah di Scopus itu kita harus ada trik sama ada caranya, karena kalau kita tidak memiliki caranya itu apa namanya istilahnya kita agak kesulitan untuk membuat bahwa artikel yang kita tulis itu memang sudah berkualitas, tapi kita sangat sulit untuk memasukkan di jurnal internasional bereputasi. Oke, saya mulai. Jadi outcome-nya di sini yaitu menulis artikel jurnal ilmiah berreputasi, kemudian kita nanti akan menaikkan citasi atau menaikkan H-index, kemudian ada mencari jurnal internasional bereputasi. Oke, menulis artikel jurnal bereputasi. Next lagi pendahuluan. Kenapa kok kita harus menulis artikel jurnal ilmiah bereputasi? Kemudian kenapa kok tidak menulis di jurnal ilmiah nasional saja? Kemudian apa kategori jurnal yang bertaraf internasional dan apa kriteria jurnal internasional bereputasi? Kenapa kok kita harus menulis artikel di jurnal ilmiah ya? Bukan kita menulis jurnal nasional saja. Karena kita akan menaikkan sebuah pemeringkatan dari universitas itu adalah Webometrics dari tingkat internasional. Kalau kita mau menaikkan karya kita atau kalau kita akan menaikkan bahwa universitas kita itu menuju ke taraf internasional, kalau kita itu menulis jurnalnya di tingkat nasional saja, itu berarti kita tidak akan menaikkan reputasi dari institusi kita atau kita tidak bisa menaikkan dari peringkat dari universitas yang kita banggakan. Kemudian, apa kategori dari suatu jurnal yang bertaraf internasional? Itu yang bertaraf internasional nanti ada beberapa kategori dan bagaimana kriteria jurnal ilmiah yang bertaraf internasional. Yang jelas, ciri-cirinya kalau jurnal internasional itu adalah editorial boardnya berasal dari berbagai negara, yaitu paling tidak dia harus memiliki atau mempunyai consulting editor. Consulting editor itu dia akan memiliki sebuah advisory editor atau memiliki sebuah associate editor dan kemudian reviewer dari berbagai macam negara. Sebenarnya kalau di jurnal internasional bereputasi itu tidak ada tulisan reviewer. Karena kalau Anda melihat dari MDPI, kemudian Science Direct, di situ tidak ada tertulis adalah reviewer. Karena semua editor yang ada di jurnal tersebut itu merupakan reviewer dari jurnal tersebut juga. Kemudian kriteria suatu artikel ilmiah itu bisa diterima itu harus menjadi minat internasional. Loh, bagaimana kita harus memiliki sebuah minat dari internasional? Itu nanti ada triknya, nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian bukan hanya kepentingan lokal saja, maksudnya kepentingan lokal, kita nanti akan harus membuat artikel itu untuk kepentingan internasional. Kemudian juga universal ilmuannya itu tidak tertulis atau harus bagus untuk semua sistem ilmunya. Kemudian sebelum menulis artikel ilmiah, pada prasyarat mutlak adalah hasil penelitian yang sudah dirancang dan dilakukan dengan baik.
biasanya kita harus menulis sebuah penelitian. Itu penelitiannya, meskipun penelitiannya sudah ada dilakukan oleh orang lain, akan tetapi kita harus memiliki sebuah novelty. Novelty itu merupakan sebuah kriteria dasar untuk tembus di artikel jurnal ilmiah bereputasi. Kemudian dianalisis dengan baik dan benar. Datanya itu telah disederhanakan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, sehingga tabel dan grafik ini itu kalau Anda menulis sebuah paper, itu tabelnya, grafiknya, gambarnya itu harus jelas. Kalau tidak jelas, itu namanya disebut sebagai jurnal predator, karena kita akan mendownload artikelnya itu tidak bisa memberikan informasi kepada kita. Kemudian dalam hasilnya itu mudah dikuasai dan dibahas dan akan disimpulkan. Di sini pemilihan jurnal ilmiah tentunya untuk semua bidang ilmu tertentu terdapat banyak atau bahkan sangat banyak sekali jurnal ilmiah yang bertaraf internasional. Perlu memilih jurnal ilmiah nama yang paling cocok dengan topik yang kita tulis. Misalnya, saya menulis di bidang kesehatan, tidak mungkin saya akan memasukkan jurnalnya itu di bidang robotik. Akan tetapi kalau saya menulis di bidang kesehatan, di bidang kesehatannya itu adalah robot untuk membantu para perawat, itu bisa dimasukkan di dunia jurnal robotik. Kemudian kita harus banyak menulis dan kita harus mencari strategi-strategi yang cocok dan jurnal mana yang bisa kita pas untuk mempublikasikan artikel yang kita miliki. Penulisan artikel itu yang paling penting. Sebelum menulis artikel, bacalah instruksi for author dengan baik. Jadi beberapa jurnal ilmiah bereputasi itu ada namanya for guided untuk author atau author guides. Author guides itu sangat penting karena selingkung dari jurnalnya itu harus kita laksanakan. Misalnya dia menggunakan standarnya untuk citasinya itu menggunakan IEEE atau menggunakan APA atau associate dari Elsevier atau yang lain. Kemudian ada instruksi for author yang mengandung panduan tentang format penulisan seluruh naskah. Kemudian Bapak dan Ibu sudah mengetahui artikel yang baik itu mesti harus ada abstrak dan keyword. Gak ada artikel yang tidak memiliki abstrak sama keyword. Kemudian ada introduction, kemudian ada material dan metode. Material dan metode itu harus kita jadikan satu, tidak apa-apa. Mau lebih banyak lagi boleh, materialnya disendirikan ya, kemudian metodenya juga sendirikan. Akan tetapi kalau mau lebih ringkas lagi, material dan metode itu jadi satu. Kemudian ada result, discussion atau result terpisah dengan discussionnya. Kemudian ucapan terima kasih, acknowledgement. Kemudian ada lagi referensi list, tabel, figur, kemudian ada figur legendnya. Kemudian abstrak dan keyword itu apa? Format abstrak itu ada beberapa kriteria dari jurnal. Dan salah satunya di sini abstrak adalah kapital, tebal, kemudian dia harus di tengah atau agak tepi ke kiri. Kemudian ada beberapa jurnal yang tidak mengharuskan untuk menulis judul abstrak. Lihat contoh penulisan pada contoh artikel pada jurnal yang kita tuju. Kemudian abstrak merupakan ringkasan penting dari penelitian. Jadi ada tujuannya. Ya, pertama itu sebenarnya ada landasan istilahnya latar belakangnya. Kemudian latar belakang, tujuan kita ceritakan, kemudian ada metodenya. Nah, kemudian ada hasil dan kesimpulannya. Nah, di sini kita harus menerangkan secara singkat karena abstrak itu biasanya cuman kurang dari 500 kata dan tidak boleh harus lebih dari 500 kata dan tidak boleh kurang dari 250 kata. Kalau kurang dari 250 kata, abstraknya itu mesti akan direject sama si editor in chief-nya. Ini abstraknya kurang, reject by abstrak. Kemudian kalau tadi judulnya terlalu jelek juga reject by judul. Kemudian di abstrak itu harus ada graphical abstrak. Beberapa contoh jurnal yang meminta graphical abstrak itu adalah di jurnal teknologi miliknya UTM. Kemudian untuk diketahui, abstrak inilah yang banyak digunakan dalam abstracting untuk rhetorical system baik secara elektronik maupun cetak. Jumlah abstrak tadi jadi kalau tadi saya bilang minimal dari 250 sampai 500, di sini ada juga yang 100, tapi biasanya untuk yang baik abstrak itu dari 250 sampai 500. Umumnya abstrak ditulis dalam past tense. Kenapa kok past tense? Karena abstrak itu adalah cerita dalam bentuk lampau.
Ya, jadi kalau di dalam Inggris atau dalam jurnal bahasa Inggris kita harus menulis abstrak itu dalam bentuk kalimat past tense. Kemudian abstrak itu ditutup dengan keyword. Keyword itu biasanya kata kunci. Kata kunci ini digunakan untuk sebagai citasi atau sebagai pencarian jurnal kita atau pencarian paper kita yang nanti akan dirujuk sama author-author internasional. Kalau misalnya keywordnya kita menggunakan bahasa Indonesia, ya berarti kita cuma menulis jurnal di tingkat nasional. Nah, sehingga kalau kita mau menulis jurnal internasional, keywordnya harus diinternasionalkan juga. Kemudian yang paling penting selain abstrak sama judul itu ada introduction. Introduction itu harus mengandung novelty yang akan kita bahas di penelitian atau di dalam jurnal kita. Ya, jadi ada pengantar. Kenapa kok kita melakukan penelitian ini? Misalnya bahaya merokok. Kenapa kok bahaya merokok itu harus kita tekankan dalam penelitian ini? Ya karena kita harus di dalam introduction memperkenalkan merokok itu nggak bagus untuk kesehatan kita, merokok tidak bagus untuk kesehatan orang lain dengan menghirup rokok pasif, aktif dan lain-lain, bla 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 bla. Dari situ introduction itu harus ada citasinya atau kita harus mensitasi beberapa artikel dari jurnal internasional bereputasi kalau mau tembus ke jurnal internasional bereputasi. Dan kalau kita mau go internasional, kita harus dan dianjurkan untuk mensitasi rujukan-rujukan itu ya di tingkat internasional. Ya, jangan kita pada waktu kita jurnalnya itu mau go internasional kok citasinya itu cuma citasi dari misalnya dari jurnal yang dari bahasa Indonesia. Itu nanti kita bukan go internasional tapi go nasional. Dan apalagi kalau misalnya kita menulis jurnal pengabdian masyarakat itu biasanya citasinya dari Kedaulatan Rakyat, KR, Kompas dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan. Citasi itu harus masuk ke dalam sebuah ranah ke publikasi ke jurnal internasional. Kalau misalnya di situ ada laporan penelitian, itu citasinya pakai istilahnya rujukannya dari media sosial atau media Kedaulatan Rakyat dan lain-lain, koran, Kompas dan lain-lain itu bisa. Tapi kalau jurnal harus citasinya minimal itu buku. Yang kedua adalah jurnal internasional bereputasi, rujukan pada penelitian yang lain yang berkaitan dengan hasil kita. Jadi di dalam introduction itu prinsipnya kita menulis adalah piramida terbalik. Maksudnya piramida terbalik itu yang paling luas itu ada di atas, yang paling sempit itu ada di bawah. Maksudnya yang paling luas kita akan menerangkan seluruhnya. Kenapa kok merokok itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita ya? Ada beberapa artikel bahwa asap rokok itu bisa menyebabkan penyakit paru-paru misalnya. Itu ada orang yang meneliti tentang masalah itu. Satu, kemudian merokok itu juga tidak bagus untuk kulit. Seumpamanya ada yang seperti itu. Itu citasi yang kedua. Merokok itu sangat tidak bagus pada penglihatan mata. Misalnya pada waktu saya ngerokoknya di mobil, abu rokoknya saya jatuhkan lewat kaca mobil, abunya kena mata pada pengendara sepeda motor. Itu juga gak bagus. Itu harus ada istilahnya jurnal yang harus kita rujuk. Dari rujukan-rujukan itu kita menceritakan bahaya rokok, baru nanti intinya kita penelitian kita tuh mau ngapain. Biasanya di dalam introduction itu ya dibatasi sekitar 250 kata, tapi sebenarnya kalau beberapa jurnal internasional yang bereputasi itu tidak begitu dibatasi. Kemudian introduction itu ada novelty-nya. Loh, bagaimana kita mencari novelty? Novelty itu adalah kebaruan. Caranya kebaruan ya kita menekankan penelitian yang terdahulu itu bagaimana, kita ubah sedikit itu menjadi baru. Sebagai contohnya misalnya saya akan mengubah atau saya akan membuat sebuah alat untuk mendeteksi bahwa di suatu gedung itu bisa kita deteksi orang yang merokok atau tidak. Di situ saya menanamkan sebuah sensor, sensornya misalnya dengan menggunakan sensor yang mendeteksi asap yang ada di gedung itu. Kalau itu nanti ada asap dari bahaya kebakaran atau asap dari yang lain, itu akan berbunyi sehingga itu adalah novelty-nya. Nah, di sini yang tadi saya utarakan, introduction itu adalah piramida terbalik dari masalah yang umum, kemudian khusus, baru kita menyempit. Kemudian material atau metodenya. Metode atau material itu adalah kesahihan dari hasil penelitian. Jadi kalau kita tadi menggunakan material misalnya
ada beberapa data, misalnya kita menggunakan komponen-komponen di dalam sistem elektrik atau komponen-komponen di dalam elektronika, itu harus kita sebutkan. Atau metode-metode, misalnya dalam menggunakan penelitian yang bersifat kesehatan itu ada namanya metode questionnaire, kemudian ada metode critical errors dan lain-lain, itu harus dimasukkan di situ bahwa penelitian kita itu tidak menyalahi atau tidak istilahnya menyalahi dalam manusia. Dalam arti menyalahi dalam manusia itu ethical clearance itu kalau kita misalnya membuat sebuah alat untuk mendeteksi misalnya nafas kita itu tersengal-sengal, itu kan ada sebuah alat yang kita hirup atau harus kita sebul. Di situ itu tuh ethical clearance itu berarti asapnya itu tuh harus istilahnya alatnya itu tidak berbahaya kepada manusia. Kalau alatnya itu berbahaya kepada manusia, berarti ethical clearance kita gagal. Kemudian jelaskan secara rinci material dan metode yang akan kita gunakan, cukup rinci sehingga orang lihat, berarti kalau seumpamanya saya itu menggunakan alat tersebut, itu alat itu tidak berbahaya, sehingga dalam metode itu sangat aman untuk manusia. Kemudian penggunaan prosedur yang sudah baku itu bisa dirujuk. Misalnya saya menggunakan sebuah penelitian tentang masalah kalau bahaya merokok itu paru-paru kita kena. Berarti kita akan menggunakan metode bagaimana cara mengukur bahwa paru-paru kita itu bisa diukur. Ada beberapa penelitian yang menggunakan kita bisa meniup balon, semuanya seperti itu. Itu bisa jadi rujukan kita. Atau kita membuat sebuah alat ukur tersendiri. Dengan alat ukur tersendiri itu kita membuat sebuah tekanan udara yang kita sebul dan kita tiup sehingga prosesnya akan kita ketahui. Kemudian jelaskan prosedur analisis statistika yang akan kita gunakan. Misalnya dalam pemrosesan questionnaire itu ada proses analisanya itu bagaimana. Kemudian yang terakhir, material dan metode ditulis dengan kalimat past tense. Kenapa kok past tense? Ya memang materialnya itu kita gunakan pada waktu riset. Kalau pada waktu riset kan sudah lampau. Kalau sudah lampau kan berarti kita menggunakan kalimat past tense. Kemudian ada result dan discussion. Result dan discussion itu harus benar-benar penelitian yang kita tulis, ya. Jangan sembarangan kita membuat sebuah istilahnya diskusi yang ngambang atau diskusi yang bohong, ya. Itu sangat berbahaya bagi kita. Jadi result dan discussion itu harus memisahkan result sendiri dan discussion sendiri. Kemudian kalau result terpisah dari discussion, bagian result itu semata-mata hanya menyajikan hasil. Ini loh hasilnya, berarti di daerah A itu banyak orang yang tidak merokok, sehingga kalau di daerah A itu banyak orang yang tidak merokok, kita akan kasih questionnaire itu melihat bahwa orang-orang yang ada di situ tuh sehat. Kemudian baru kita bahas bahwa orang-orang yang sehat itu disebabkan karena olahraga, tidak merokok dan lain-lain. Kemudian di dalam penyajian hasil, ungkapan hasil itu harus secara jelas dan lugas. Gunakan kalimat juga past tense. Kenapa kok past tense? Karena memang result dan discussion itu sudah istilahnya sudah lampau. Yaitu adalah penelitian kita yang kemarin. Ini kan buat jurnalnya sekarang. Kalau buat jurnalnya sekarang, penelitiannya kemarin itu berarti adalah lampau. Kalimatnya panjang, itu tidak boleh membingungkan, ya. Kemudian yang paling penting dalam result dan discussion itu ada grafik dan tabel. Karena grafik itu kita bisa menerangkan lebih enak. Kita lihat bahwa di dalam grafik yang kita utarakan di situ adalah sebuah grafik di suatu daerah dalam setiap bulannya atau setiap tahunnya, bahwa daerah tersebut itu kalau di bulan Januari itu adalah tahun baru, sehingga tahun baru itu di daerah situ banyak orang yang mengunjungi daerah situ untuk istilahnya wisatawan. Dengan banyak wisatawan, banyak turis-turis yang merokok. Dari turis-turis yang merokok itu bahwa bisa kita lihat dan bisa kita ketahui bahwa di daerah itu di bulan Januari itu infeksi paru-parunya meningkat. Loh, kenapa kok infeksi paru-parunya meningkat? Bisa kita lihat dari grafiknya bahwa infeksi paru-paru di bulan Januari itu disebabkan banyak turis yang datang ke situ itu merokok. Nah, sehingga kita bisa mengambil sebuah kebijakan tertentu bahwa turis yang datang di situ kalau merokok akan didenda, atau kita membuat sebuah pola kebijakan yang lain. Nah, dari grafik itu bisa kita lihat bahwa kalau di bulan misalnya di Idul Fitri atau Idul Adha, ya katanya kan kalau nggak salah 80 hari lagi kita akan Idul Fitri. Dalam arti pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha itu tuh di situ tuh asap rokok itu tidak ada, karena ya mungkin pada waktu di situ itu banyak orang-orang yang melakukan sholat atau istilahnya
pergi di situ itu tidak sering merokok dan lain-lain. Itu bisa kita sajikan dengan menggunakan grafik dan tabel. Kemudian kita bisa menyajikan dengan menulis hasil, mulai dari hasil utama, kemudian ada beberapa data-data pendukung, kemudian informasi yang harus kita jelaskan itu harus ada teorinya atau harus ada hierarki teorinya. Kenapa kok harus ada hierarki teorinya? Kita bilang rokok itu jahat, ya. Kalau kita bilang rokok itu jahat itu bagaimana? Kita harus ada teorinya bahwa rokok itu asapnya masuk ke dalam paru-paru. Kalau asapnya masuk ke dalam paru-paru, paru-parunya itu nanti akan terjadi sebuah infeksi, bla bla bla. Dan itu ada hierarki teorinya, dan teorinya itu ada beberapa orang yang mengemukakan dengan menggunakan jurnal-jurnal internasional bereputasi. Misalnya asap rokok itu bahayanya dengan kulit, asap rokok bahayanya dengan paru-paru, asap rokok bahayanya dengan mata. Itu kan harus ada teorinya. Dari teorinya itu diambil dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Kemudian kita itu tidak boleh mengulang atau menulis angka dan tabel itu dalam bentuk teks, ya. Kita misalnya mengulang-ulang tabel angka itu tidak boleh. Kalau mau menekankan hasil diperoleh, sebaiknya disajikan dalam bentuk angka yang lain, misalnya persentase, selisih. Kalau mau menunjukkan angka tersebut yang dimaksud, rujuk aja pada tabel. Tabel ini itu terlihat bahwa si A itu memiliki sebuah kapasitas untuk penyakitnya paru-paru itu sangat besar karena dia itu memiliki rokok atau dia sering ngerokok. Kita bisa melihat rujukan dari si tabel itu bahwa namanya Paijo itu rupanya dia suka ngerokok, kasarnya seperti itu. Kemudian pada umumnya jurnal internasional itu tidak menginginkan bahasa statik, ya, seperti treatment significantly different yang ditulis dalam hasil. Kata affect atau mempengaruhi itu ada dua arti, yang biasanya turun atau naik. Kemudian analisa korelasi itu tidak bisa menyatakan yang mana dependent dan independent sebuah variabel, ya, seperti pada regresi. Penggunaan kata pengaruh juga kadang-kadang harus dicermati apakah langsung atau tidak langsung. Kemudian pembahasan juga perlu ditulis dalam bahasa yang jelas dan tidak ada kalimat yang terlalu panjang. Kemudian yang tadi yang saya utarakan itu harus menggunakan dua kalimat, ya. Kita tidak bisa menggunakan kata penghubung. Dengan menggunakan kata penghubung nanti kalau kita menulisnya terlalu panjang banget pada si author atau si editor, wah ini tulisannya terlalu panjang, ini nggak bisa. Kita jangan terlalu membuat kalimat yang terlalu panjang, sehingga kalimat itu harus dipecah menjadi dua. Kemudian dalam bagian diskusi itu perlu dibahas apakah hasilnya itu dapat sesuai dengan hipotesis apa tidak. Kemudian pengutipan literatur di diskusi jangan terlalu panjang. Jadi di diskusi itu janganlah kita cuma mensitasi. Ya, kita memang di dalam diskusi itu harus mengkomparkan atau membandingkan. Tapi kalau namanya membandingkan itu kan berarti kita tidak membuat sebuah kutipan dari literatur. Misalnya dari penelitian yang terdahulu, sitasi bahwa penelitian saya itu lebih bagus daripada penelitian terdahulu. Cukup itu, tidak boleh penelitian yang terdahulu itu bahwa penyakitnya itu bla 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 bla, tapi pada waktu penelitian yang sekarang itu penyakitnya menjadi lebih bagus. Itu tidak boleh. Nah, sehingga pengutipan literatur yang terlalu panjang itu tidak boleh. Jadi pengutipan literatur cuma langsung dikasih nama atau sitasi. Misalnya kalau di dalam IEEE itu 1. Kemudian sarikan dan tulis hasil penelitian orang lain dalam bahasa sendiri. Ya, kita harus mencitasi dari bahasanya orang lain tapi ditulis dalam bahasa sendiri. Jangan mengutip pendapat orang lain di tempat yang tidak tepat. Maksudnya kita tidak boleh mengutip orang lain. Misalnya orang lain bilang bahwa penyakit paru-paru disebabkan karena merokok gitu. Nah, itu tidak boleh kutipannya orang lain dimasukkan di dalam hasil dan diskusi kita. Nah, kita harus bilang bahwa orang lain dengan misalnya si A itu telah meneliti bahwa dia itu paru-paru itu akan bocor itu gara-gara merokok. Sebenarnya seperti itu. Kumpulan penelitian sejenis bisa dirujuk dalam secara berkelompok. Kemudian penyajian diskusi juga mempunyai alur yang sistematis. Jangan dibahas berulang-ulang. Gunakan kerangka pemikiran yang sistematis. Implementasi penelitian itu perlu ditekankan. Kalau ada saran dan kritik itu harus diungkapkan. Kemudian yang paling penting lagi itu adalah discussion. Discussion itu pembahasannya jangan terlalu berspekulasi. Aku tak spekulasi, jangan.
Discussion itu merupakan biasa diskusi yang nanti akan ditutup dengan conclusion. Nah, sehingga conclusion itu tidak harus ada heady conclusion dalam mengambil kesimpulan, jangan berspekulasi juga. Kemudian kesimpulan harus berdasarkan dengan fakta hasil penelitian. Referensi sangat penting karena sitasi itu dianjurkan untuk jurnal ilmiah bereputasi. Minimal kalau dari Elsevier atau dari Scopus itu sitasinya minimal 30 referensi. Kalau artikelnya adalah artikel ilmiah. Kalau artikelnya bukan artikel ilmiah tapi artikel literatur review, itu minimal adalah 200 referensinya. Kemudian yang perlu dicermati, referensi itu harus ada nama penulis, tahun terbitan, judul, sumber, dan halaman. Kemudian gambar jangan lupa digunakan untuk menyajikan data. Setiap gambar harus dicetak dalam halaman terpisah. Kalau gambarnya terlalu besar, kalau kecil bisa dimasukkan di dalam di paragraf-paragraf tadi, diberikan identifikasi. Jadi di situ ada beberapa nomor. Di sini biasanya tadi gambar yang terpisah itu kalau di dalam electrical engineering itu grafiknya besar-besar. Kalau grafiknya besar-besar kita harus dipisahkan. Kemudian ada keterangan simbol-simbol yang ada di grafik itu harus kita jelaskan. Misalnya warna A untuk apa, warna B untuk apa, sumbu juga harus dijelaskan. Ada sumbu X, sumbu Y. Ya. Kemudian yang kedua, artikel kita itu harus bagus karena kita akan menuju ke internasional. Untuk menuju ke internasional kita harus menaikkan citasi kita. Bagaimana caranya menaikkan citasi? Citasi itu merupakan suatu pernyataan dalam sebuah tulisan yang bersumber dari tulisan lain. Nah, di sini mengapa perlu kita citasi? Karena kita akan memberikan sebuah penghargaan ke orang lain dan mencantumkan kutipan-kutipan yang diperlukan dari ide-ide yang sama. Kemudian tidak semua yang dikutip itu baik, mungkin ide kita sendiri lebih baik dari yang akan dikutip, sehingga ini merupakan perbaikan ide. Jadi kita itu jangan mengutip itu mencari ide-ide yang lain yang baik-baik, tapi ide yang tidak baik pun nggak apa-apa kita citasi, karena nanti di dalam jurnal internasional bereputasi itu ada namanya saling mensitasi. Dalam arti saling mensitasi, kalau saya mensitasi orang luar negeri itu akan membalas mensitasi kita, karena itu sebagai penghargaan terhadap penulisan aslinya. Sehingga itu namanya kan saling mensitasi, bukan saya menyuruh misalnya Mbak A itu saya suruh tolong artikel saya disitasi, atau saya menyuruh Pak Ijo tadi untuk Jo ini tolong artikel saya disitasi, nanti artikelnya Mas Pak Ijo juga saya sitasi. Itu tidak boleh, itu namanya kartal sitasi. Jadi sitasi itu saling mensitasi, ya saya mensitasi orang luar, nanti orang luar akan memberi penghargaan kepada sitasi yang akan kita tulis juga. Kutipan dapat menunjukkan jumlah penelitian yang akan kita lakukan. Kutipan juga akan memperkuat ide. Jadi ide itu akan bagus, akan keluar novelty-nya kalau ada sitasinya. Selingkungnya sitasi itu ada beberapa. Kalau humaniora, Sisago, MLA, kemudian di sini ada beberapa. Kemudian unsur-unsur yang ada di dalam sitasi itu adalah informasi kepengarangan, judul, nama terbit, tanggal, halaman yang akan ditulis tadi. Kemudian softwarenya itu ada software manajemen, kita bisa menggunakan manajemen citasi, yaitu dengan menggunakan Mendeley. Jadi ada beberapa software yang memiliki fasilitas kayak misalnya import citasi dari database atau dari web, ya. Kemudian membangun organisasi, format citasi untuk paper. Kemudian ada notes dari artikel, kemudian menyimpan dan mengordinasi file-file tersebut. Nah, di sini contoh software citasi bisa menggunakan Mendeley. EN itu adalah EndNote, kemudian ada ProQuest, kemudian ada Zotero. Kalau saya sendiri itu biasanya menggunakan Mendeley. Kemudian ada juga yang menggunakan Zotero. Nah, di sini saya kasih pengantar Mendeley sedikit ya. Di sini kalau saya menggunakan Mendeley itu langsung, misalnya di sini ada tulisan add entry manually. Dari add entry manually kita akan klik. Nah, di sini ada doi-nya ya. Doi itu akan kita isi sesuai dengan artikel kita. Wah, artikelnya itu dari Science Direct. Wah, Science Direct itu saya nggak bisa login, nggak bisa buka artikelnya, nggak bisa baca PDF-nya. Ya, nggak usah dibaca semuanya, cukup kita ambil doi-nya aja. Nah, di sini kalau kita lihat akses untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Waduh, padahal saya itu bukan tidak menggunakan webnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, sehingga kalau seperti itu kita ambil doi-nya saja. Dari doi kita simpan di
doinya yang ada di Mendeley, kemudian kita cari nanti filenya yang ada di Elsevier akan masuk ke Mendeley dan bisa kita simpan. Akan tetapi di sini kita tidak bisa membaca datanya. Yang bisa kita baca itu cuman misalnya dari judul sama abstrak, ya cuma dua itu cukup. Artikel itu kita baca dua, tidak sampai mendetail sampai ke dalam metodenya, sampai analisanya atau sampai hasilnya dan kesimpulannya. Kenapa? Karena kita itu di situ tuh mensitasi itu bukan mengkomparkan yang benar-benar persis sama kita, tapi kalau kita mensitasi itu mencari yang sepadan. Kalau sepadan, ya kita lihat judulnya dia dengan menggunakan paru-paru, istilahnya asap rokok yang membahayakan, ya kita bisa asap rokok yang membahayakan itu kita ambil, ya tidak langsung membahayakan. Asap rokok itu apa, di metodenya kan ada banyak, ya kita nggak usah perlu membaca metodenya secara detail. Yang penting kita membuat sebuah grafiknya yang piramida terbalik itu yang atas itu terpenuhi dari bahaya-bahaya terhadap merokok. Kemudian di sini kita akan misalnya ada beberapa universitas itu yang sudah berlangganan dengan menggunakan scopus.com. Kita bisa langsung mengambil Scopus. Di sini kita bisa langsung mendownload artikelnya, ya. Setelah kita mendownload semuanya, ya di situ nanti ini filenya akan kita select kemudian kita download, ya. Ini mencari jurnal internasional bereputasi. Nah, di sini caranya karya ilmiah yang ditulis harus memenuhi kaidah, kemudian memiliki ISSN, kemudian ditulis dalam bahasa Inggris, versinya daring, kemudian dikelola secara profesional. Kemudian jurnal internasional bereputasi itu harus terindeks sama Web of Science, terindeks sama Scopus. Ya, di sini untuk kita mencari jurnal, kita klik jurnal rankingnya terlebih dahulu. Kemudian kita di sini bisa kita pilih untuk misalnya dari agriculture atau kesehatan. Kemudian kita klik misalnya computer science, kemudian dari computer science kita pilih AI, artificial intelligence, kemudian kita cari H-indexnya. Di klik H-indexnya ini kita cari H-indexnya yang paling rendah. Di sini bisa dimulai dari 0. Kemudian setelah kita cari H-indexnya yang paling rendah, kita ketemu H-indexnya yang paling tinggi. Di sini ada radiologi sama agriculture AI. Nah, dari sini bisa kita lihat artificial intelligence atau AI dalam agriculture. Rupanya H-indexnya tadi 5. Kemudian kita bisa buka webnya. Kemudian kita cek juga di BILIS. Nah, kalau di BILIS dia tidak terindeks sebagai jurnal predator, berarti jurnal kita aman. Oke, mungkin itu dari presentasi saya. Oke, terima kasih banyak Mas Iswanto yang sudah mempresentasikan dengan sangat komprehensif begitu ya, bagaimana dari kita menulis sampai kemudian akan publish untuk memastikan jurnal yang akan kita tuju itu bukan termasuk jurnal predatory. Oke, mungkin selanjutnya kalau ada yang mau bertanya boleh. Oh ya, mungkin saya nanya sedikit Mas. Kalau misalkan ya. ini Mas, aja, ya. apa? Jangan banyak-banyak, 1-2 aja. Oh enggak, ya siap, satu aja. Ini kalau misalkan artikel kita itu ada yang mensitasi itu Mas, tapi terus kemudian tidak tersinkronis ke Google Scholar, kita masuk ke dalam sitasi, itu memungkinkan terjadi atau tidak Mas? Dan jika memungkinkan, itu masalahnya karena apa? Terjadi karena Google Scholar itu banyak jurnal yang tidak terindeks Google Scholar, ya. Dan ada beberapa jurnal yang Scopus juga tidak terindeks sama Google Scholar. Jadi ya kalau misalnya yang citasi itu mau terindeks sama Google Scholar, dimasukkan aja ke riset kit-nya dia, biar dia nanti akan terindeks Google Scholar. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Gitu. Iya. Jadi karena belum terindeks Google Scholar. Iya, memang nggak terindeks, bukan belum terindeks, memang dia nggak akan mengindekskan ke Google Scholar. Ada beberapa yang dia ngindekskan ke Scopus tapi nggak ngindekskan ke Google Scholar. Oke. Oke, matur suwun sekali Mas Is. Ya, cukup. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.